Santer tiga nama pelatih asal Belanda yaitu Patrick Kluivert, Louis van Gaal, dan Giovanni van Bronckhorst akan mengasuh timnas Indonesia dengan gaya permainan total football ala Belanda. Apakah pelatih baru asal Belanda nanti bisa memperkuat komunikasi antar pemain dengan pelatih untuk meracik strategi yang tepat dalam melakoni 4 laga tersisa di pra-Piala Dunia? Selain itu pertanyaannya, apa penyebab Komisi 10 DPR RI mempertanyakan pergantian dari pelatih Sinteyong? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami para narasumber, sudah ada pengamat sepak bola Bung Binder Singh. Selamat petang Bung Binder, pelatih sepak bola Indrianto Nugroho. Selamat petang Bung Indrianto, dan juga bersama kami di studio sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hadrian Irfan. Selamat petang Bang Lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin selamat petang. Ya, selamat petang Bapak-Bapak. Kami ingin menanyakan kepada pengamat sepak bola terlebih dahulu menanggapi ada nama-nama yang santer gini. Patrick Kluivert dan juga Louis van Gaal ini yang katanya akan menjadi calon pelatih timnas Indonesia terbaru. Bung Binder, bagaimana pendapatnya? Kalau yang saya ikuti pemberitaannya kan Louis van Gaal ini dipersiapkan sebagai direktur teknik ya, sebagai dirtek ya. Tapi yang memang difavoritkan untuk saat ini adalah Patrick Kluivert. Jadi sepertinya yang akan dipilih adalah Patrick Kluivert dengan kemungkinan Louis van Gaal sebagai direktur teknik dari PSSI, karena kan untuk saat ini juga PSSI belum ada direktur teknik. Berarti dua-duanya kemungkinan ini akan membantu timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia nanti? Nah, untuk saat ini konfirmasi dari PSSI memang belum ada. Karena kan yang kita ketahui kemarin pada saat preskon kan Pak Erick Thohir mengatakan bahwa tanggal 11 pelatih baru tersebut baru akan datang dan tanggal 12 akan diperkenalkan. Cuma kan kita tahu di sosial media kan sudah rame, banyak yang mengabarkan Patrick Kluivert, bahkan media-media di luar negeri pun sudah mengkonfirmasi bahwa Patrick Kluivert yang akan melatih timnas Indonesia. Jadi pada saat juga begitu banyak media di luar negeri yang sudah mengabarkan, jadi tampaknya kemungkinan besar Patrick Kluivert, mantan pemain timnas Belanda dan juga yang pernah menjadi asisten pelatih di timnas Belanda, yang akan melatih atau akan menjadi pelatih baru dari timnas Indonesia. Baik, saya ingin ke Coach Indrianto. Coach, ketika Anda melihat bahwa ada nama Patrick Kluivert dan Louis van Gaal ini, seperti apa nantinya sepak terjang timnas Indonesia, terutama menghadapi Australia yang paling dekat? Ya, saya berharap dengan pelatih baru bisa memberikan dinamika baru lagi sepak bola, warna yang baru lagi. Apalagi pemain-pemain diaspora kita juga banyak berasal dari Belanda. Mungkin dari situ kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan sepak bola di dunia sekarang. Jadi ya dengan digantinya Coach Shin dengan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal, ya saya berharap sepak bola kita akan lebih berwarna dan lebih bisa atraktif lagi gitu, Bung. Bung Indrianto ataupun Coach, ini kita ingin menanyakan, dengan Australia yang memang ini gemar sekali untuk masuk ke pertahanan timnas Indonesia, dengan nantinya pelatih yang baru dari Belanda kita ketahui memiliki filosofi total football. Salah satu dari pelatih dari yang dicalonkan ke Indonesia adalah Kluivert, memiliki formasi favorit 4-2-3-1. Apakah ini artinya akan merubah permainan dari para pemain Indonesia? Pastinya akan merubah ya Mbak ya, karena selama ini apa yang diberikan Coach Shin sebenarnya sudah mendekati sepak bola Indonesia yang kita harapkan. Tapi dengan adanya pelatih baru ini ya pasti akan merubah dari sisi kita menyerangnya. Ya, jadi bagaimana kita akan menyerang total dan bagaimana kita juga harus bisa bertahan secara bersama. Jadi ya kita berharap dengan pelatih baru ini sepak bola kita lebih berwarna, itu aja. Baik, saya ingin ke Bung Binder. Bung Binder, ketika Anda melihat gaya dari pelatih baru yang berasal dari Belanda ini, akan seperti apa permainan timnas kita ke depannya? Kalau saya jujur belum pernah melihat tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert itu bermain ya.
Jadi saya belum bisa memberikan sudut pandang saya. Tapi kalau melihat rekam jejak dari Patrick Kluivert ini kan juga sebetulnya mengkhawatirkan ya. Karena rekam jejaknya kan bukanlah rekam jejak yang menjanjikan. Nah, jadi saya pikir untuk saat ini kita juga belum bisa memberikan sudut pandang karena dia juga sebagai pelatih tidak punya rekam jejak yang menjanjikan. Baik. Jadi yang saya harapkan sebetulnya pelatih baru yang nanti masuk menggantikan Sintayong punya rekam jejak yang menjanjikan, yang akan bisa memberikan kita keyakinan bahwa memang ini pelatih baru yang masuk ini bisa membuat permainan dari timnas Indonesia menjadi lebih baik. Selain itu juga rencananya Komisi 10 akan memanggil Ketua Umum PSSI. Bang, lalu rencananya kapan dilakukan rapat kerja ini? Ya, memang saat ini kami sedang dalam masa reses sampai dengan tanggal 20 Januari. Nah, insya Allah nanti setelah reses dan kami di Komisi 10 sudah menjadwalkan mengundang Menpora, kemudian Menpora mengajak PSSI untuk membahas beberapa hal, langkah-langkah strategis untuk sepak bola Indonesia. Kemudian kami juga akan membahas tentang naturalisasi, karena di Komisi 10 hari ini sudah masuk surat, ada 2 warga negara asing yang akan kita naturalisasi untuk persiapan, apakah itu U20 atau di timnas senior kita masih belum tahu. Yang jelas nanti pada saat rapat dengan Menpora dan PSSI kita akan mempertanyakan itu. Baik. Ini pembahasan pertanyaan ke pelatih baru apakah juga akan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam rapat kerja ini? Ya, tentu ini kan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat kita hari ini, terutama masyarakat pecinta timnas. Ya. Dengan kemarin diputus kontraknya Sintayong, tentu banyak yang menyayangkan, termasuk kami di Komisi 10 sebenarnya menyayangkan. Karena kalau kita melihat prestasi Sintayong ini kan luar biasa. Peringkat kita sebelum dilatih Sintayong itu 173. Kemudian setelah beliau masuk, Sintayong masuk, melatih, kemudian mempersiapkan timnas ini dengan baik. Hari ini peringkat kita ke 127. Nah, itu sudah prestasi yang luar biasa. Tetapi sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa itu merupakan hak prerogatif PSSI. Nah, kami di Komisi 10 di DPR RI ya sebatas memberikan pertimbangan, memberikan saran dan masukan, karena hal ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, termasuk masyarakat hari ini juga menyampaikan kepada kami, para anggota DPR RI, terutama yang ada di Komisi 10. Nah, oleh sebab itu nanti pada saatnya setelah masa reses selesai, kami akan segera mengundang Menpora untuk membahas beberapa hal, termasuk salah satunya putusnya hubungan kontrak PSSI dengan Sintayong ini. Jadi masyarakat perlu dijelaskan secara detail, tidak hanya sekedar memberikan clue, memberikan syarat dan sebagainya. Nah, masyarakat ini perlu tahu alasan kenapa Sintayong, coach yang hari ini sudah kita akui bahwa timnas kita ini menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik di Asia Tenggara, kemudian Asia, bahkan di seluruh dunia. Timnas kita disegani. Dan jangan lupa bahwa PSSI juga harus betul-betul mempertimbangkan pemain ke-12. Nah, pemain ke-12 ini kan masyarakat, supporter, yang hari ini begitu cinta, begitu puas dengan pelatih kita ya, Coach Sintayong ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu pertimbangan, sehingga dalam waktu dekat nanti setelah masa reses kami akan tentu mengundang Menpora dan PSSI. Baik. Selanjutnya kita ingin menuju ke Coach Indrianto. Ini kan permasalahan yang diangkat oleh Ketua Umum PSSI mengganti Sintayong adalah permasalahan komunikasi, terus ada strategi dan implementasinya. Nah, ini akan kita bahas usai jeda, Coach. Tetaplah bersama kami.